Assalamualaikum guys, apa kabar kalian hari ini? Semoga tetap semangat, selalu sehat dan bahagia ya guys. Aku hari ini habis joggingnya sebentar karena gerimis. Kemudian sarapan kalian apa? Kalau sarapan aku makan nasi kuning. Kalian tahu nggak nasi kuning itu seperti apa? Nasi kuning udah bisa dibayangin ya, nasi warnanya kuning, rasanya pulen dan wangi. Terus ada bumbu-bumbunya, itu salah satu makanan khas Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, dan terpusatnya di kota Samarinda. Teman aku sekarang tinggalnya di kota Balikpapan. Oke guys, kita mulai pagi hari ini dengan rasa syukur dan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, kali ini Aning ingin mereview salah satu kata dari kalimat bijak dari Success Picture yang berbunyi, you have to make a decision to let go of the past if you want to move forward. Artinya kita harus membuat keputusan untuk melepaskan masa lalu dan jika kamu ingin maju ke depan. Jadi kadang ya memang setiap orang punya masa lalu, dan semua orang punya masa lalu, baik yang sedih maupun yang senang. Kadang yang membebani kita itu adalah masa lalu yang pernah melukai perasaan dan hati kita. Sebenarnya masa lalu itu ya memang harus ada sehingga hari ini menjadi hari yang seperti yang kita inginkan gitu. Jadi berat sih kalau ngomong masa lalu ya, karena setiap orang punya perasaan masing-masing yang berbeda. Tapi menurut sudut pandangnya Aning, kita tidak bisa mempertahankan masa lalu yang membuat kita susah untuk maju gitu. Bagaimana mungkin kita bisa maju ke depan dengan membawa beban? Ya, nanti kita ilustrasikan di gambar yang akan kami tampilkan di sini. Beban berat di masa lalu ini kita bawa kemana-mana, jadi kita tidak siap menerima tantangan baru atau peluang baru karena selalu membawa masa lalu gitu loh. Seandainya masa lalu itu terbaik, dia tidak akan jadi masa lalu, pasti dia akan jadi masa depan. Gimana guys? Biasanya ini kalau berkaitan dengan masa lalu rata-rata berkaitan dengan cinta kali ya, entah itu cinta pertama atau itu mantan suami atau mantan istri dan sebagainya. Bentuknya macam-macam. Jadi sebenarnya jadi pertanyaannya seperti ini. Bagaimana sih cara melepaskan masa lalu itu gitu? Apa sih masa lalu itu gitu kan? Definisi masa lalu itu kita lihat bahwa sesuatu yang terjadi di masa lampau yang memberikan dampak positif maupun negatif terhadap cara berpikir dan perilaku kita di masa depan. Artinya masa lalu itu membawa perubahan dalam diri kita, entah itu baik atau buruk ya. Menurut aku kalau tidak baik ya tidak perlu kita pertahankan gitu loh. Salah satu tips menurut Aning supaya kita bisa melepaskan masa lalu adalah dengan cara memaafkan apa? Memaafkan orang yang pernah melukai kita, memaafkan diri kita sendiri, dan yakin, ini ujung-ujungnya pasti ke sini ya, dan yakin bahwa setiap peristiwa yang terjadi itu adalah memang sudah rencananya Allah. Itu pengalaman buat kita, itu ujian buat kita agar kita bisa maju lebih baik. Intinya memaafkan orang lain dan dirimu sendiri sehingga kamu siap melangkah ya. Dan kemudian cara melupakan masa lalu, kamu harus mensibukkan diri kamu dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Misalnya kamu punya hobi berenang atau main bulu tangkis atau bernyanyi, kamu lebih baik fokus ke sana, kamu tuangkan energimu ke sana. Kemudian jika kamu punya pergaulan, organisasi sosial yang bermanfaat bagi orang banyak, kamu ikut terlibat. Dengan begitu wawasan kamu terbuka, peluang kamu terbuka. Kadang kita susah melepaskan masa lalu karena kita merasa bahwa tidak ada yang lebih baik dari masa lalu itu. Padahal
Hello gitu loh. Dunia ini luas bro, dunia ini sangat luas gitu loh. Come on, kamu hidup sekali kan? Masa kamu mau sia-siakan hidupmu hanya dengan masa lalu, membatasi dirimu dengan ketakutan-ketakutan, ngomongnya cepet banget ya, dengan ketakutan-ketakutan yang belum terjadi gitu loh. Saya juga pernah sih mengalami seperti itu, tapi ya itu jadi pembelajaran sehingga saya bisa berbicara hari ini gitu. Ya masa lalu membuat kita ditempa sih menjadi pribadi yang lebih kuat. Intinya yang ketiga yang sangat penting adalah kamu mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah ya, bagi yang beragama Islam. Apapun agama kamu, apapun yang kamu percaya, jika kamu menemukan kedamaian di sana, kamu harus lakukan. Kalau orang Muslim biasanya sholat, berdoa, ya itulah salah satu caranya ya. Yang keempat, keluarga. Bagaimanapun keluarga tidak bisa kamu tinggalkan, karena kamu menjadi satu bagian dari mereka. Apapun yang terjadi, keluarga selalu akan menerima kamu, terutama kedua orang tua kamu. Jadi kamu gak perlu bersedih terlalu lama, tidak perlu galau terlalu lama. Semuanya tidak ada yang permanen menurut Aning, semuanya pasti berlalu, cepat atau lambat. Hanya membutuhkan sedikit kesabaran dan cara berpikir yang logis. Tapi ada yang ngomong gini, kamu enak ngomong doang, kamu gak ngalamin apa yang aku rasain gitu loh. Gimana ya kalau ada yang ngomong seperti itu? Ya aku cuma bisa ngomong, setiap orang punya tantangan sendiri gitu loh kan. Semua orang punya tantangan sendiri. Yang jadi tukang parkir punya tantangan sendiri dan kehidupannya, yang jadi guru punya tantangan sendiri, yang jadi pengusaha punya tantangan sendiri. Jadi jangan terlalu melihat ke atas sehingga kita merasa berkecil hati, dan jangan juga terlalu melihat ke bawah sehingga kita merasa sombong. Jadi lebih baik kita menjadi diri kita sendiri yang terbaik, fokus masa depan, karena apapun yang kita putuskan tentang masa lalu itu menentukan masa depan kita, sehingga sangat penting untuk membuat keputusan hari ini. Oke, mulai hari ini putuskan saya memaaf. Katakan pada dirimu sendiri, saya memaafkan semua masa lalu buruk, dan saya memaafkan semua orang yang pernah melukai hati saya, dan saya memaafkan diri saya sendiri, dan saya yakin Tuhan memberi saya kesempatan. Oke, kalian coba perkataan itu, dan saya terima. Lalu katakan, saya terima yang terjadi sekarang, dan saya bersyukur dengan apa yang sekarang. Tarik nafas dalam-dalam, hembuskan, tarik nafas lagi, hembuskan, tarik nafas lagi, hembuskan. Insya Allah kalian merasa lega. Kalau perlu kalian teriak di pinggir pantai atau pinggir hutan gitu, seperti itu, biar lega sedikit. Oke guys, semoga materi tentang melepaskan masa lalu, membuat keputusan melepaskan masa lalu agar kamu punya masa depan yang lebih baik. Karena apa? Tidak ada satu orang pun yang bisa menyelamatkan kamu selain dirimu sendiri. Dalam Al-Quran isinya, Tuhan Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum jika dia tidak merubah nasibnya sendiri, dan sama seperti ini ya. Yang menentukan nasib Anda adalah Tuhan dan diri Anda sendiri. Jadi keputusan ada di tangan kalian. Stop fokus pada hal-hal yang membuat kalian menjadi lemah. Fokus. Sekali lagi mengucapkan terima kasih udah lihat video ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan berasa manfaat tolong di share ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan di dalam video ini, baik dari cara aku ngomongin cepet atau materi yang kurang mantep, tapi niat aku hanya sharing, dan semoga next video lebih bagus lagi dan Aning bisa memberikan yang lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.